Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, kelas A dari Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang perilaku. Nah, di mana dalam video kali ini ada beberapa sub pembahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama definisi perilaku, yang kedua alasan manusia berperilaku berbeda, dan yang ketiga ialah beberapa contoh perilaku atlet. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu definisi perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai-nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Sedangkan perilaku itu adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Noto Atmodio tahun 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Bagian B, ada beberapa alasan manusia berperilaku berbeda atau alasan manusia berperilaku berbeda, yaitu yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Prinsip ini penting untuk dapat memahami mengapa seseorang membuat dan berperilaku berbeda dengan lainnya. Kemampuan ini ada yang beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan dari pengalaman. Lepas dari perbedaan tersebut, dapat memahami bahwa kemampuannya dengan demikian dapat ekspor seorang berperilaku yang berbeda dengan mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Bagian B, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Menurut ahli ilmu perilaku umumnya berpendapat bahwa manusia itu berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Bagian C, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Metode ekspektasi seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku itu menurut persepsinya terhadap dunia yang dihadapi. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif itu melibatkan secara individu mengakui apa yang dilihatnya dengan pengalaman masa lalu dan mengevaluasi apa yang dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan dan nilai-nilainya. Bagian D, seseorang mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Orang jarang bertindak netral dengan sesuatu yang
diketahui dan dialami, untuk mengevaluasi sesuatu yang dialami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang itu akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain. Dalam menanggapi suatu hal, orang merasa puas atau tidak puas. Kepuasan atau tidak ini berhubungan dengan perbedaan antara harapan dan kenyataan, dengan perbandingan apa yang diperoleh dalam situasi tertentu dengan apa yang diterima orang lain dalam situasi yang sama. Jika dilihat dari sejenisnya, ada beberapa jenis perilaku, yaitu antara lain bagian A, tampak atau tidak tampak, alami atau opera, sederhana, kompleks, dan terakhir bagian D, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Jika dilihat dari penyebabnya, perilaku dapat dibedakan dengan dua, yaitu yang pertama adanya rangsangan dari luar atau dari dalam, yang kedua adalah adanya rangsangan dari luar. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu dan lingkungannya di mana individu itu berada. Walgito 2002. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang perilaku. Itu yang pertama, teori insting. Teori ini dikemukakan oleh MC Bogal bahwa perilaku itu disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Teori dorongan atau bagian B. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan organisme yang mendorong berperilaku. Bagian C, teori insentif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif yang mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Bagian D, teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, atau kedua faktor tersebut. Teori kognitif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memiliki perilaku mana yang mesti dilakukan. Dengan kemampuan berpikir, seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya dalam berperilaku. Nah, di sini ada yang dinamakan disiplin. Nah, di mana disiplin yaitu adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang. Namun akar kata disiplin adalah alat yang menciptakan bayangan yang lebih positif. Seseorang atlet adalah seorang yang mengikuti ajaran pelatih. Sebagai pelatih adalah mentor dan atlet adalah murid. Disiplin dimulai dengan instruksi, tidak hanya mengembangkan keterampilan hidup. Instruksi diikuti dengan pelatihan yang menyediakan kesempatan untuk berlatih keterampilan. Bila menggunakan pendekatan disiplin positif, pelatih harus membedakan antara dua jenis kesalahan atau misbehaviors. Yang pertama adalah ketika atlet mencoba untuk melakukan keterampilan atau perilaku tetapi tidak bisa karena atlet tidak tahu bagaimana cara atau belum menguasainya. Kedua adalah ketika atlet sengaja bertindak, atlet telah diperintahkan dan memiliki keterampilan atau perilaku yang merespon dengan tepat, tetapi dengan sengaja memiliki untuk tidak, maka pelatih perlu mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki perilakunya. Di sini adalah kuncinya ialah mengetahui ketika atlet Anda membutuhkan pengajaran dan ketika membutuhkan koreksi. Disiplin positif adalah sikap terhadap pembinaan atlet yang kontributif, bukan distributif. Ini membantu pelatih berperilaku, memberikan cukup bimbingan untuk mengarahkan pertumbuhan atlet. Pembentukan perilaku, yaitu ada 3, dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, bagian B, dengan pengertian atau insting.
Bagian C, dengan menggunakan model. Pengaruh olahraga terhadap perilaku. Bagian A, janji atau tanggung jawab atau komitmen. Bagian B, kepandaian. Yang ke C, semangat. D, percaya diri. E, emosi stabil. Dan bagian F, mengontrol perilaku. Bagian C, beberapa contoh perilaku atlet. Bagian A di sini yaitu sebelum hari pertandingan atau perlombaan. 1. Kumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan. Jika memungkinkan, ujarlah rekaman pertandingannya maupun lawan tandingannya. Kemudian susunlah strategi untuk menghadapinya. Untuk pemain beregu, diskusikan strategi tersebut dengan pasangannya. 2. Pantau kemajuan atlet, baik fisik maupun mentalnya dengan memperhatikan bagaimana tingkat konsentrasinya, bagaimana irama, timing, power, dan kelancaran menjalankan keterampilannya serta sikapnya terhadap latihan secara umum. Bagian 3. Pantau tingkat kecemasan atlet dengan melihat ekspresi wajahnya, apakah cerah atau murung, apakah sinar matanya letih atau segar, dan awas juga perhatikan suasana hatinya, bagaimana kualitas tidur dan makannya, apakah mengalami faktor-faktor psikosomatik seperti sakit perut, nyeri otot, sesak nafas, demam, batuk, dingin, dan sebagainya. Bagian B, pada hari pertandingan atau perlombaan, bangun tidur pada saat yang tepat, malamnya harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kemudian lakukan aktivitas rutin kebiasaan sehari-hari seperti sembahyang atau salat, berdoa, stretching, sarapan. Perhatikan kapan harus makan dan apa yang harus dimakan. Latihan relaksasi dan visualisasi. Memeriksa kembali perlengkapan pertandingan atau perlombaan tersebut. Cadangannya, mulailah hari ini dengan gembira, optimis, dan berpikir positif. Bagian 2. Berangkatlah ke tempat pertandingan atau perlombaan pada saat yang tepat. Perhitungkan jarak ke tempat pertandingan atau perlombaan, bagaimana mencapainya, kemacetannya, dan sebagainya. Tidak perlu berangkat terlalu cepat, namun jangan sampai terlambat, sehingga ada waktu untuk istirahat, penyesuaian, dan pemanasan. Bagian 3. Di tempat pertandingan atau perlombaan, pelatih perlu mengenali atlet mana yang berada di dekat teman-temannya dan mana yang lebih suka menyendiri. Pastikan di lapangan mana atlet yang akan bertanding atau berlomba. Jangan lupa melapor panitia untuk pertandingan atau perlombaan. Pertama, pastikan atlet sudah hafal di mana letak ruang ganti atau WC, ruang kesehatan, tes doping, dan sebagainya. Bagian 3. Saat pertandingan atau berlomba. Saat pertandingan atau berlomba atau perlombaan tiba, bukan waktunya lagi untuk memikirkan teknik memukul atau bagaimana harus melangkah atau bagaimana harus bergerak. Itu semua sudah dilatih dalam latihan dan sudah cukup dihayati dalam visualisasi. Sekarang saatnya tinggal mengulang-ulang kejadian yang sudah divisualisasikan dan melakukannya sesuai dengan situasi saat ini. Sekarang adalah saatnya melakukan konsentrasi penuh hanya pada jalannya pertandingan atau perlombaan, di antaranya yaitu A. Memantau dan menyesuaikan tingkat kecemasan, lakukan relaksasi. B. Pusatkan perhatian semata-mata hanya terhadap pertandingan atau perlombaan yang sedang dijalani. Kesalahan yang baru atau pernah terjadi dan yang mungkin terjadi jangan dihiraukan. Berpikir positif dan optimis, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif. Dan jangan terlalu banyak menganalisis. Bagian D. Bertanding atau berlomba
dengan irama sendiri, jangan terbawa irama lawan. Setelah hari pertandingan atau perlombaan, mintalah atlet mencatat hal-hal positif maupun negatif yang dirasa berpengaruh terhadap penampilannya dalam pertandingan atau perlombaan tadi. Bukan hanya yang bersifat teknik-teknik dan strategi, tetapi juga yang bersifat mental, bahkan hal-hal kecil lainnya. Catat hasil tersebut dalam buku evaluasi atlet. Bagian A, evaluasi penampilan dalam pertandingan atau perlombaan tadi apakah mencapai sasaran. Bagian B, pusatkan perhatian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dalam pertandingan atau perlombaan. Bagian C, lakukan relaksasi maupun rekreasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar kembali bugar. Nah, cukup sekian dari penyampaian materi saya melalui video ini. Jika dalam penyampaian materi yang saya sampaikan terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, sebelumnya saya mohon maaf sebab itu semua di luar dari batas kemampuan saya, dan harapan saya agar bisa memperoleh kritikan dan saran dari teman-teman ataupun para pendengar atau penyimak materi ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk memperbaiki PowerPoint saya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.